Hello guys, welcome back with me Felix here. Today I'll be showing you how I draw a caricature. Oi, salah channel tuh. Oke, balik lagi sama gue, Lovey Night All di sini. Hari ini gue akan ngebahas soal karikatur. Halo, apa kabar guys? Asik ya tadi ya intronya ya. Sebenernya gue pengen banget sih bikin intro kayak gitu, cuma berhubung masih in progress sih, jadi belum bisa gue taruh di sini sekarang. Dan buat teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Yeay, nggak terasa ya, kita gila ya, udah tinggal 28 hari lagi kita lebaran. Padahal baru mulai. Oke, well anyway, seperti yang udah gue sebutin di awal video tadi, kali ini kita akan ngebahas karikatur. Apa sih karikatur itu sebenarnya? Terus apa sih bedanya sama realisme, aliran realisme? Oke, barusan gue ngecek di Google sih. Apa sih karikatur itu? Karikatur itu adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Dengan kata lain, kita buat lebay. Gue terobsesi banget sama kata-kata lebay ini. Dari kemarin video gue ngomongnya lebay, malah lebay. Well, anyway, jadi kita melebih-lebihkan ciri khas si karakter tersebut. Sebagai contoh, yang paling gampang itu contohnya kayak misalnya gini deh, artis gitu, aktor atau aktris. Gue kasih contoh misalnya Mr. Bean. Ketika gue ngomong Mr. Bean, apa sih yang ada di gambaran kalian? Kalau gue ngomong Mr. Bean, apa yang jadi ciri khas Mr. Bean? Oke, bibirnya, terus kemudian hidungnya, itu ciri khasnya dia. Jadi makanya di kartun animasinya itu bener-bener ditonjolin itu bagian-bagian yang paling ciri khasnya seperti itu. Contoh lain misalnya kayak Rocky itu siapa sih? Sylvester Stallone itu apa sih yang bikin dia unik banget tuh? Bibirnya. Kenapa bibirnya sedikit mencong bibirnya? Ya memang di dunia ini bibirnya kayak gitu tuh ya cuman dia doang gitu. Makanya setiap karikaturnya dia pasti semua ngambil ciri khasnya sih di bibirnya dia kayak gitu. Balik lagi ke gambar gua. Di gambar gue ini apa sih yang jadi ciri khasnya dia? Apa sih yang jadi ciri khas di gambar gue ini? Kalau kalian perhatiin di situ, yang jadi ciri khasnya itu adalah dahinya yang lebar. Dahinya sedikit lebar, makanya gue bikin lebih lebar. Gue bikin lebih tinggi dibandingkan dengan fitur wajah lainnya, kayak gitu. Terus juga bibirnya gue bikin sedikit lebih lebar juga, karena dia senyum. Dan gue paling suka kalau misalnya gue gambar karikatur itu orang yang lagi nyengir, ya grinning, nyengir, ketawa tapi kelihatan giginya, nyengir ya. Iya bener, nyengir. Gue suka banget karena di situ gue bisa mainin bentuk bibirnya itu jadi lebih lucu aja sih. Jadi kesan karikaturnya itu jadi dapet kayak gitu. Terus kalau misalnya objeknya itu punya aksesoris, contohnya di sini aksesorinya itu adalah kacamata. Ya udah, buat lebay aja kacamatanya. Dan itu udah jadi ciri khas gambaran kita itu, jadi karikatur kayak gitu. Karena sebenarnya ada beberapa tipe sih karikatur yang gue tahu, yang menurut gue ya. Karena ada tipe karikatur yang ciri khasnya apa? Hidungnya. Hidungnya dibuat lebay banget, dibuat bener-bener yang ekstrim gitu. Atau ada juga yang dia bikin karikatur tapi kayak apa ya? Contoh ibaratnya tuh semi realis kayak gitu. Jadi dia sebenarnya masih realis, masih kayak portrait, gambaran portrait, tapi dia karikatur. Contohnya itu ya kayak gambaran gue ini. Kenapa gue kayak gitu? Karena klien gue itu beda-beda. Ada klien yang mereka seneng gitu, kayak misalnya dibuat lebay kayak gitu, mereka yang ketawa gitu, jadi mereka terhibur kayak gitu. Jadi walaupun itu sebenarnya gambarnya itu hancur banget gitu, tapi mereka jadi terhibur gitu. Karena gila ya, kalau misalnya gue dibikinin karikatur tuh ternyata kayak gini tuh, kocak juga ya kayak gitu. Itu biasanya sering dilakuin sama artis-artis street art. Jadi mereka yang kayak live sketch kayak gitu-gitu, live karikatur kayak gitu-gitu, mereka itu biasanya pakai tipe yang
exaggerate gitu, yang benar-benar dibikin lebay kayak gitu. Cuma kalau misalnya ada juga yang kayak contohnya klien gue di sini, mereka nggak suka yang kayak gitu-gitu. Mereka itu sebenarnya pengen realis, pengen portrait, cuma dibikin kartun kayak gitu. Ya memang sih permintaan klien itu beda-beda. Di sini kayak gitu permintaannya, dia buatin karikatur tapi semi realis. Makanya di situ gua nggak terlalu buat lebay semuanya. Jadi fitur-fitur kayak mata, alis, hidung, mulut, dagu kayak gitu itu masih still intact. Jadi masih pada posisi originalnya gitu. Nggak terlalu original sih, cuma masih kelihatan original. Walaupun gua lebih-lebihin, tapi gua nggak bener-bener full exaggerate kayak gitu. Soalnya kenapa gue ngambil kayak gitu? Gue cari aman. Karena klien gue di sini perempuan, dan perempuan itu sebenarnya sedikit agak lebih ribet. Kalau boleh jujur, bener nggak ya? Ya mudah-mudahan ini cuma asumsi gue. Mudah-mudahan ini cuma asumsi gue aja. Tapi berdasarkan pengalaman gue itu seperti itu. Jadi kayak misalnya contohnya gue udah bikin, oke, dia itu sedikit cabi ya. Sedikit cabi. Nah kalau misalnya orang cabi itu dibikinin karikatur, apa yang gue lihat ya itu yang gue tuangkan gitu. Misalnya di situ pipinya gembil, ya udah gue bikin lebay aja pipinya. Terus tiba-tiba dia ngamuk ke gue, tiba-tiba dia marah, dia bilang kenapa gue terlihat lebih gemuk di sini. Aduh, ini gue kayak gitu. Dan ya udah akhirnya gimana ya namanya perempuan agak susah juga sih. Gue mau bikin aslinya dia ya memang seperti itu aslinya gitu, dan dia milih bikinin gue karikatur. Ya udah, karikatur itu apa sih? Yang dilebih-lebihkan, yang dibuat lebay. Ya udah gue bikin lebay aja. Kalau misalnya dia pipinya cabi, ya gue bikin cabi banget, dan itu jadi kelihatan gendut. Jadi ya itu gue sebenarnya cuma sharing cerita aja sih. Pengalaman gue itu seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke kitanya sendiri, terus juga ke kliennya kayak gitu. Ya beda klien, beda permintaan sih. Jadi tergantung kitanya aja, tergantung si artisnya sendiri tuh lebih enak di mana, lebih nyaman di mana. Kalau gue sih bisa dua-duanya. Maksud gue oke dua-duanya, karena ya gue suka belajar sesuatu yang baru kayak gitu. Makanya gue jalanin dua-duanya, gue cobain satu-satu, gue cobain semuanya kayak gitu. Kayaknya udah lama juga nih gue ngomong mulu, ngoceh mulu, tapi gue nggak ngebahas gambar gue di sini. Basically ini udah jadi sih sebenarnya, tinggal rambutnya doang. Tapi permasalahannya di sini adalah ketika gue mulai ngeluarin rambutnya, di situ baru kelihatan masalah yang sebenarnya terjadi. Deng deng deng. Yaitu adalah proporsi wajahnya. Proporsi wajahnya di situ kelihatan sangat-sangat tidak simetris. Walaupun memang sumbernya sendiri pun dari foto-fotonya juga nggak simetris gitu. Sebenarnya foto yang dikasih ke gue itu, fotonya tuh dia ngelihatnya angle-nya tuh miring, tapi dia pengen minta bikinin foto yang kayak di foto yang ada di atas, dan itu fotonya kecil banget. Makanya gue minta lagi satu referensi foto, bisa nggak kirim foto yang lain. Oke, dia akhirnya kirim foto ketiga kayak gitu. Tapi tetap aja permasalahannya di sini adalah di rambut. Gue nggak tahu rambutnya dia itu kayak gimana. Maksud gue itu kecil banget rambutnya yang ada di situ. Dan pose yang diminta itu juga nggak sesuai sama rambutnya. Jadi rambutnya pakai yang ini, terus posenya pakai yang itu kayak gitu. Dan itu sedikit ekstra kerja keras lagi buat gue. Tapi kalau kita lihat di sini, nanti gue beberapa kali flip. Nanti ketika kalian lihat gue ngeflip mirror itu, gambaran itu baru kelihatan kalau bener-bener nggak proporsional wajahnya. Dan itu benar-benar bikin gue stres banget. Makanya itu lama banget gue ngeditnya. Editnya tuh lama banget. Gue bolak-balik dari Clip Paint Studio ke Photoshop. Di Photoshop gue betulin lagi proporsinya, terus gue balik lagi ke Clip Paint Studio, gue balik lagi ke Photoshop. Pokoknya bolak-balik sampai ngehang komputer gue. Makanya converter videonya ini juga sedikit agak rusak, karena memang source-nya juga berantakan banget karena gue bolak-balik kayak gitu. Apalagi ya,
Bingung juga sih gue pengen ngomong apa lagi. Ini aja deh, tips untuk bikin karikatur aja kali ya. Sebenarnya gue juga masih belajar sih. Gue so-soan ngasih tips padahal gue juga masih belajar bikin karikatur. Oke, pertama ketika kalian memutuskan untuk oke nih, gue pengen bikin karikatur nih, apa sih yang diperluin? Pertama, cari referensi foto yang bakalan kalian buat karikaturnya. Jadi sebenarnya nggak cuman satu foto itu sebenarnya bisa sih, kalian bisa bikin karikatur dari satu foto, tapi itu tuh nggak cukup sebenarnya. Jadi at least kalian tuh butuh 2 atau 3 referensi, karena dengan berbagai angle, karena ketika kita membuat karikatur, kita nggak akan nyontek plak-plak, apa sih itu plak. Kita nggak akan nyontek sama persis dengan si referensi fotonya kayak gitu. Makanya kita harus tahu. Itu jadi tips kedua sih. Jadi tips keduanya itu ketika kita udah dapet referensi fotonya, kita lihat, kita pelajarin fitur-fitur apa aja sih yang menonjol dari karakter itu. Kayak misalnya entah itu di matanya, entah itu di alisnya, karena alis orang kan beda-beda ya. Ada yang tebel banget, ada yang nggak punya alis juga gitu. Maksud gue tipis kayak gue. Entah itu alisnya, entah itu hidungnya, apakah hidungnya dia mancung atau hidungnya mancungnya keluar atau ke dalam kayak gitu. Terus mulutnya, terus rambutnya, karena rambutnya itu juga penting sebenarnya, karena kita bisa ngelihat ciri khas orang itu dari rambutnya juga. Terus kemudian pipinya, terus dagunya, dan pokoknya kalian pelajarin semua itu. Kalian pelajarin fitur-fiturnya itu. Terus ketika kalian udah pelajarin, Oke, gue udah tahu nih apa yang akan gue lebih-lebihkan, apa yang akan gue bikin lebay dari fitur ini. Kayak gitu. Itu masuk ke tips ketiga. Tips ketiga yaitu lebih-lebihin fiturnya yang udah kalian lihat. Misalnya di hidungnya hidung betet, ya udah bikin aja selebay-lebaynya seperti itu. Kayak gitu. Terus apalagi ya tipsnya? Pokoknya ketika kalian udah dapat fiturnya, kalian bikin itu lebay. Udah itu doang. Terus kemudian, oh ya, satu lagi untuk mata. Pokoknya usahain, kalau menurut gue pribadi ya, untuk mata itu jangan bikin matanya itu lebay. Jangan melebih-lebihkan matanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelebih-lebihkan matanya, itu jadi kelihatan nggak natural. Karena jarang, nggak ada malah orang yang matanya itu lebay gitu kan. Kan kita nggak pernah ngeliat kan. Tapi kalau hidung atau mulut kan banyak seperti itu. Terus ketika kita udah selesai, terus kita pengen tahu nih, sebenarnya udah sukses belum sih gue bikin karikaturnya kayak gitu. Yang paling gampang adalah kalian, contoh misalnya kalian bikin karikatur Barack Obama gitu, atau Jokowi lah, presiden kita aja. Kalian kasih lihat teman kalian gambar kalian. Ketika mereka itu bisa nebak kalau itu tuh Jokowi, oke, ini gambarnya Jokowi nih. Nah, disitulah kalian sudah berhasil membuat karikatur, walaupun gambar kalian itu hancur banget. Tapi ketika orang udah bisa ngeliat, at least mereka bisa ngeliat kayak 60-70% dari gambaran itu, mereka bisa tahu siapa orang yang ada di gambar itu. Berarti kalian sukses bikin karikatur. Udah, itu aja sih sebenarnya tipsnya. Jadi nggak perlu khawatir, aduh kok ini karikatur gue jelek banget sih, aduh kok ini nggak mirip sih. Ya memang kalau karikatur itu memang nggak ada yang mirip gitu. Siapa bilang karikatur itu mirip? Kalau mirip ya mending realis aja gitu kan, realis atau portrait kayak gitu. Jadi ketika ya ini tips buat kalian yang udah punya klien ya. Misalnya klien kalian bilang, kok ini gue nggak mirip sih, kok ini gue terlalu gemuk, kok ini gue terlalu kurus, kok ini gue badannya kayak gini kayak gitu. Ya udah, kalian kasih lihat aja gambar itu, terus kalian tanyain, udah mirip belum sama kamu? Kalau misalnya klien kalian bilang itu mirip sih, tapi udah, that's it gitu. Artinya kalian gambar karikatur kalian itu udah berhasil gitu. And you will get paid gitu. You'll get paid for that. Kayak gitu, dan kalian harusnya udah bisa dibayar karena udah berhasil kan. Kayak gitu. Ngaco banget sih gue ya, hancur banget nih. Ya pokoknya kayak gitu sih, terserah kalian mau dengerin atau enggak, tapi gue kebanyakan ngelawak nih kayaknya. Well, gitu aja sih guys. Di sini juga udah mau selesai.
gambaran gue. Kalian lihat di situ kan. Nah, kalian bisa lihat gue udah mulai bolak-balik, dan kalian bisa lihat kalau di situ tuh hancur banget perspektifnya. Makanya gue bolak-balik Clip Paint dan Photoshop untuk ngebenerin proporsinya itu. Mungkin kalian juga ada yang bertanya gitu, ada yang nanya, itu pakai apa sih ngebenerinnya? Gue pakai dua. Pertama gue pakai filter Liquify, ada di Photoshop. Gue pakai filter Liquify. Kemudian yang kedua gue pakai transform terus warp. Jadi ketika kalian Command T atau Control T di gambar kalian, terus kalian arahin tuh kursor kalian di salah satu titiknya yang ada di kotaknya itu, klik kanan di situ, terus nanti di situ ada pilihan warp. Warp itu sebenarnya lebih enak sih kayak gitu. Nah kayak gitu, kalian bisa lihat kan, itu gue pakai warp seperti itu. Nah itu gue pakai warp, kalian bisa lihat itu. Dan kadang gue juga pakai Liquify kalau misalnya gue pikir, aduh ini kayaknya nggak bisa nih pakai warp, nih bisanya pakai Liquify nih. Di Liquify soalnya lebih enak kayak gitu. Udah mau jadi gambaran gue, sekarang tinggal dikasih efek-efek, kemudian gue pasin sama gambar sebelumnya, template-nya ibaratnya, karena ini kliennya sama sebenarnya. Jadi sedikit cerita, ini klien gue ini dia minta bikinin about us-nya di timnya dia itu semua temanya karikatur kayak gitu. Udah mau jadi gambaran gue, yay, finally, akhirnya. Dan gue balik lagi ke Clip Paint Studio. Ngapainnya gue di sini? Oh, gue kasih shadow karena gue lupa bikin shadownya, dan gue kasih outline untuk rambutnya. Oke guys, kayaknya itu aja sih pembahasan kita kali ini mengenai karikatur. Kalau kalian ada yang punya pertanyaan atau misalnya, Bang itu gimana cara bikin karikaturnya, atau itu gimana sih itu pakai brushnya apa gitu, kalian bisa kasih komen di bawah. Nanti mudah-mudahan bisa gue jawab. Gue selalu baca kok komen-komen kalian, gue selalu baca. Dan kalau misalnya kalian minta gue jawab, kalau kalian bertanya pasti gue jawab gitu. Tapi mungkin nggak cepet gitu, nggak langsung gue jawab karena gue orangnya procrastinator. Enggak, bercanda. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kasih jempol kalian. Kalau kalian nggak suka, jempol ke bawah, nggak apa-apa. My name is Lovin Idol. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye.